Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Amma ba'du faqala tabarakallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa anfa'na 'ala ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin, Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kita bersyukur malam hari ini Allah pertemukan kita di majelis ilmu. Semoga majelis ini mendatangkan banyak keberkahan dan kita mengharap semoga lewat wasilah majelis ini Allah mudahkan kita untuk masuk surga. Nabi menjelaskan bahwa tanda kalau Allah menghendaki baik itu adalah dia akan dipahamkan agama lewat ngaji. Dalam hadis bahwa Allah kalau menginginkan seorang hamba itu jadi baik, itu tandanya ada 4. Karena hadis yang dimulai dengan mayyuridillah bihi khairan, siapa yang dikehendaki baik, itu ya muaranya ada 4. Yang pertama apa? Yufaqihu fiddin. Maka hamba itu akan dipahamkan agama. Dan cara Allah memahamkan agama dengan ngaji. Karena ilmu tidak bisa didapat kecuali dengan belajar. Kemudian yang kedua ya bahwa kalau Allah menghendaki baik itu caranya adalah istakmalahu. Itu hadisnya mayyuridillah bi khairan istakmalahu. Dia akan dipakai banyak orang. Karena ada orang itu tidak terlalu berilmu, mungkin bukan dari pondok, tapi dia kepake terus. Masjid rusak dicari dia, atau misalnya ada kematian yang dicari dia, yang dipakai dia. Maka ketika kita kepake banyak orang-orang itu pada minta tolong ke kita dan kita bisa memberi manfaat kepada banyak orang, itu berarti tanda kalau kita ini dikehendaki baik, gitu ya. Jangan protes, wah apa-apa aku, kabeh-kabeh aku, mangane ra nek makhluk liyane aku ngono apa piye. Itu berarti antum dipilih Allah Ta'ala menjadi hamba yang baik. Nabi mengatakan man arada bi abdi khaira ya isghaluhu fit ta'ah. Allah itu kalau senang sama seorang hamba, maka caranya hamba itu disibukkan dengan ketaatan. Wa inna min alamati i'radu rabbih, kebalikannya tanda kalau Allah itu berpaling dari seorang hamba, isghaluhu ma la yakni, hamba itu disibukkan dengan hal yang sia-sia atau tidak manfaat, gitu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Nabi mengatakan kalau orang itu dikehendaki baik, yusibah minhu, hadisnya itu dia akan dikasih musibah. Karena musibah ini menjadi pembersih dosa, sehingga kalau dia mati kemudian sabar atas musibahnya, maka langsung rontok dosanya dan dia mati dalam keadaan bersih dari dosa, sehingga dia masuk surga tanpa mampir, itu ya. Kalau kita pengen masuk surga, syaratnya memang harus bersih dari dosa. Ini jaminannya, kata Allah, walladzina yatawaffahumul malaikatu thayyibin, orang yang diwafatkan Allah dalam keadaan bersih dari dosa, qilalaha udkhulal jannah, maka dikatakan kepada orang tadi, monggo masuk surga. Jadi ayat itu menjelaskan syarat masuk surga itu harus bersih dari dosa. Lah cara membersihkan dosa kalau di dunia tadi suruh istighfar, apa tobat, atau banyak amal soleh. Kalau nggak mau ya sabar dengan musibah. Lah kalau kita kadang-kadang suruh tobat nggak mau, suruh amal soleh nggak mau, maka sebagai bentuk kecintaan Allah kita dibersihkan dosa secara paksa. Gimana caranya? Dikasih musibah, sehingga dengan musibah dia sabar, kemudian langsung akan dimasukkan surga tanpa mampir, gitu ya. Nah yang keempat itu hadisnya, hadis yang dimulai dengan mayyuridillah bi khairan, apa itu? Yuftah lahu amalun soleh qabla mautihi. Allah kalau menghendaki seorang hamba itu baik, maka akan dibuka pintu amal soleh sebelum dia mati. Walaupun dia mungkin preman, tukang maksiat, tapi detik-detik terakhir sebelum mati dia malah berbuat baik dan mati dalam keadaan baik. Maka ini termasuk anugerah yang besar. Nabi mengatakan amal itu dihitung dari penutupan.
maka di antara kita walaupun beramal amalan surga terus, tapi kemudian ngerti-ngerti dia beramal neraka dan mati pas dia melakukan amalan neraka, maka matinya masuk neraka. Nabi mengatakan fa inna ahadakum la ya'malu bi amalin ahlunar. Ada di antara kalian beramal amalan neraka terus hatta ma bainahu wa baina ila dira, sampai dia dengan neraka itu tinggal 1 jengkal, umurnya kurang 2 hari mati masuk neraka. Fa ya'malu bi amalin ahlul jannah, tiba-tiba dia beramal amalan surga, fayadkhulaha, akhirnya masuk surga. Makanya amal itu ya kita berdoa supaya tetap baik sampai matinya, ya itu supaya husnul khotimah. Lah gimana caranya? Caranya kita membiasakan kebaikan. Kalau kita biasa baik, insya Allah mati sesuai dengan kebiasaan. Nabi mengatakan man asya ala syai' mata alaihi wa man mata alaihi bu'isa alaihi. Siapa yang hidup dengan kebiasaan, maka matinya sesuai dengan kebiasaannya dan nanti dibangkitkan sesuai dengan pas matinya. Kalau biasa baik, matinya nanti baik dan dibangkitkan dalam keadaan seperti matinya yang baik itu tadi. Kalau dia misalnya mabuk terus nabak tong tengah dalan ngasih mati, ini berarti kulinane wis mendem, lah kemudian mati dalam keadaan buruk, sudah dibangkitkan dalam keadaan buruk karena wis kulino. Kalau ada orang kondisi selingkuh kok mati, berarti le selingkuh wis warek, ora mungkin ping pisan, berarti bulan baleni menjadi kebiasaan, akhirnya mati sesuai dengan kebiasaannya. Nabi mengatakan innal abdu la yamutuna illa fi adatihim, seorang hamba akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Biasa baca Quran, matinya insya Allah pas baca Quran, kayak sahabat Utsman bin Affan gitu ya. Makanya kita supaya bisa mati dalam keadaan baik, begitu caranya. Jamaah ikhwan fillah rahimakumullah, karena tema yang diamanahkan ke saya kaitan dengan berlindung dari penyiksa hidup, ini ada satu hadis dari Ibnu Majah. Rasulullah itu pernah memerintahkan kita untuk berlindung dari beberapa penyiksa hidup. Ini hadisnya. Nabi mengatakan amarona Rasulullah ayya'udana min jarin su. Rasulullah selalu mewanti-wanti dan mewasiatkan kepada kita untuk berlindung dari penyiksa hidup. Yang pertama apa? Min jarin su, dari tetangga yang buruk. Penyiksa hidup yang pertama adalah tetangga kita yang buruk. Karena tetangga itu orang yang paling dekat dengan kita. Walaupun antum punya sedulur begitu banyak, tapi yang menolong kita pertama kali itu tetangga dekat. Antum sakit nanti ngeterki ke rumah sakit pertama ya tetangga kita. Kalau kita mati nanti yang nulungi pertama, yang takziah juga tetangga kita. Walaupun antum punya saudara berapa banyak, itu ada yang di Kalimantan, ada yang di Makassar, ada yang di Bekasi, tapi ketika mati ya atau kebutuhan harian itu yang nolong mesti tetangga kita, gitu ya. Maka Nabi ngasih ukuran baiknya orang Islam, itu ukuran orang Islam yang baik, imannya bagus. Ini ukuran iman bukan dari jenggotnya, bukan dari jubahnya, bukan dari gelarnya yang begitu banyak, tapi ukurannya apa? Nabi mengatakan ternyata dari hubungan dia ke tetangganya. Karena dalam hadis Nabi mengatakan mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang imannya kepada Allah dan hari akhir itu baik, maka dia mesti memuliakan tetangganya. Bahkan tetangga yang kafir sekalipun itu punya hak itu, yaitu untuk dipenuhi hak tetangganya. Misalnya kelaparan, ya kita punya makanan, wong binatang aja kelaparan kita ngasih makan itu mengangkat derajat, apalagi manusia gitu ya. Walaupun kafir dia punya hak. Nanti jangan-jangan karena tetangga kafir nanti kita duwe acara misalnya sambatan ngebruk ke omah, terus tetangga kita ikut membantu. Terus karena kafir nggak dikasih minum, wong kafir rasa kei wedang ben kapok, kan kita harus praktekkan walak wal barok katanya. Oh itu urusan walak wal barok sendiri, urusan akidah sendiri, tapi urusan hak tetangga harus dipenuhi. Nabi mengatakan jarun salasah, tetangga itu ada 3, jarul muslim, jarul qorib, jarul muslim, jarul kafir, jarul qorib. Tetangga kafir, tetangga muslim, sama tetangga kerabat. Nek antum kisruh sama tetangga yang kafir, dosanya 1, merusak hubungan tetangga. Kalau tetangga kita muslim, maka dosanya 2, merusak hubungan tetangga sama merusak hubungan saudara muslim. Kalau tetangga kita kerabat, dosanya double 3 itu, merusak hubungan tetangga, merusak hubungan saudara muslim sama merusak hubungan kekerabatan.
Kalau di kampung itu tetangga mesti kerabat karena warisan dari orang tua itu satu pekarangan. Jadi tonggone ya sedulure, ya mbak yune, ya pak dene, nanti untuk moro tua ya tonggone, malah cedek kabeh itu sampai kesruh. Mosok suami apa kakak adik kok sampai kesruh, padahal adiknya ya tetangganya, ya saudara muslim, itu dosanya gede banget itu. Kalau dia sampai mati ya toh, kondisi masih kesruh sama tetangga, yang tetangganya itu masih kerabat, Nabi mengatakan enggak masuk surga. Siapa mereka? Qati'ur rahim, orang yang memutus kerabat. Bahkan termasuk tanda dekatnya hari kiamat, Nabi mengatakan su'ul mujawarah, buruknya hubungan tetangga dan buruknya hubungan kekerabatan. Kalau zaman dulu namanya orang kampung itu biasa genti-genten, saling berkunjung, saling nolong, itu di kampung sampai sekarang masih jalan. Ya toh? Lah sekarang aja di kampung sudah mulai berkurang loh itu. Budaya silaturahim ke saudara, budaya saling genti-genten nulungi sesama saudara itu sudah hilang. Ya toh? Apalagi kalau kondisi sudah tua, sudah punya rumah sendiri-sendiri, itu biasanya sama saudara menjauh-menjauh, kadang-kadang sampai putus. Wah, itu Nabi sangat benci nih dengan orang-orang yang memutus kerabat, karena rahmat Allah nggak akan turun, kata Nabi, bagi orang yang memutus kerabat. Ya, ini kalau di majelis kayak gini, itu Nabi mesti sebelum ngisi pengajian nanyain dulu ini siapa anggota pengajian yang mutus kerabat sama saudaranya, silahkan keluar dulu gitu ya. Nah, aku orang ngono kuwi, masalahnya mesake. Ngono aku ngomong ngono kuwi tersinggung ya toh. Padahal Nabi mengatakan inna rahmatallah la yanzil ala qaumin fihi qati'ur rahim. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun ke suatu majelis kalau di situ ada pemutus kerabat. Ini misalnya di antara antum ini ada ora tekonan karo sedulur, karo mbak yune dhewe apa karo maratuwane apa karo kakangane, itu kemudian sampai mutus kerabat, sampai ketemu enggak nanya, diundang ra teko, masih sakit aja orang endak-endak, itu Nabi mengatakan itu suruh mengeluarkan dari majelis. Nah, ora sangar kuwi, kaya ngono kuwi. Nah, aku kan orang ngono kuwi, masalahnya kan wong ora tau ngisi nang kene, sekali ngisi ngono kan mesti sesuk meneh mesti wis rasa dikon ngisi wae, isiane ganas kok kae wong kae, ya toh langsung kon ngetokke. Padahal loh, Nabi sampai mengatakan gini, antum walaupun sholat, tapi kalau modelnya senengane mutus kerabat kayak gitu itu sholatnya nggak dicatat malaikat itu. Nabi mengatakan salah satun la turfa lahu sholatuhu ya fauqa ra'sihi. Ada 3 golongan manusia yang sholatnya nggak diangkat ke langit, bahkan tidak sampai di atas kepalanya, nggak dicatat malaikat. Siapa mereka? Nomor 1, man amal qaum wa hum lahu karihun. Siapa yang ngimami suatu kaum padahal jamaahnya nggak pada suka. Mulane aku kon ngimami ya wegah, ngono nek ora seneng ngono ki salatku ora ketampa ya to. Ya makanya nek kira-kira bacaane rung patek cong ngono, rung patek apik ngono ki rasa pede-pede ya to. Pokoknya syarat imam kan dari aqra'uhum, imam bacaannya dulu itu. Wis bacaannya orang genah kayak dulu saya di Malang itu, Pak. Padahal ada pondok Kolbun Salim itu pondok tahfidz, suarane apik-apik. Tapi pemilik masjid itu mbah-mbah itu, wah ngimami ngengkeng wae pokoke kudu imam. Ngono. Padahal lagunya gue munggah mudun, alhamdulillah alamin, munggah ar-Rahmanir Rahim mudun, Malik Yaumiddin, wis ngasih bunek aku ini, ya toh. Kok ya koyo ngene tapi memaksakan diri jadi imam, padahal zamannya nggak ada yang suka loh itu sholatnya si imam ditolak itu, nggak dicatat malaikat. Yang kedua siapa? Ikhwani yatakhafani wa qati'ur rahimu bainahuma. 2 saudara yang mereka ini ngerti-ngerti memutus kerabat, nggak ada silaturahim, nggak mau bertanya, nggak mau datang, pokoknya memutus kerabat. Nah, itu tertolak itu. Saya nemoni kayak gini nih banyak ini. Podo-podo aktivis, padahal podo-podo ngaji, kakak adik loh. Ini kakaknya nggak betah tinggal satu pekarangan sama adiknya. Ini toh, masalahnya gur sepele, gur gara-gara masalah air, masalah ayam, masalah, pokoknya gur masalah sepele, masalah kucing gitu aja. Adiknya suka ngopeni kucing, kakaknya enggak. Tapi kucingnya adiknya itu ngetemnya di rumah kakaknya. Tuh. Terus adiknya ini punya anak 4 kecil-kecil, kakaknya belum punya anak.
Nah, terus adiknya ini kan akhirnya minta kakaknya itu, tapi nggak tahu bayar. Padahal air PDAM coba, ya toh. Masih adiknya wis ora bayar, adus terus wong anake iki papat ngguru adus wae. Padahal ora bayar. Sing bayar kakangane. Jadi ngguru ponakane 200 jegur-jegur ngono kuwi. Ya cerita ke saya, wah atiku kaya diiris-iris tenan, Pak. Mosok kono adus jegur-jegur ngono kuwi. Kuwi ora bayar lho kuwi, sing bayar aku lho kuwi. Aku yang ngono ngguru adus wae coba. Alah judeg aku kata dia. Terus tambah parah meneh ngopeni pitik. Pitiknya itu sering silaturahim ke rumah saya. Nanti nek nelek ceret mulih ya toh itu sementara pas dibeleh aku ora dikei. Wah, kapok ora terus. Kayak serupa ngurus sepele-sepele kayak gitu itu. Mutus kerabat coba. Sampai berapa hari raya 3 kali atau 4 kali ngono ki ora teko, ora tekonan kayak gitu itu. Nah, itu makanya ini bagian dari siksaan hidup. Kalau kita punya tetangga kok buruk, tetangga itu memang syarat bahagia punya tetangga. Antum hidup kalau nggak punya tetangga ya nggak akan bahagia. Tapi kalau kemudian punya tetangga kok buruk, wah itu jadi siksaan. Makanya perbaiki terus hubungan dengan tetangga. Sampai Nabi mengatakan dosa besar aja ya itu menjadi lebih besar lagi kalau dilakukan oleh tetangganya, atau yang kita dolimi itu adalah tetangga. Contoh pernah ada sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasul, ayudan bin akbar indallah, dosa besar apa yang paling besar? Jadi ini sahabat ini Ibnu Mas'ud itu tanya ke Nabi dosa besar tapi yang paling besar. Nabi mengatakan yang pertama antaj'alahu niddan wa huwa khaliquka, kamu menjadikan selain Allah sebagai tandingan padahal kamu ngerti Rabbmu Allah. Tuh, syirik intinya dosa paling besar itu syirik, tapi lebih besar lagi kalau kamu ngerti penciptamu Allah tapi kamu nekat, yang ngasih rezeki Allah, yang ngasih fasilitas Allah tapi kamu malah menjadikan selain Allah sebagai tandingan dalam ibadah, itu loh, nemen wi. Yang kedua apa? An taqtulu auladaka khasyatan ayyut'ima ma'aka. Nabi mengatakan kamu membunuh anak kandungmu sendiri karena khawatir anakmu itu makan rezekimu. Wah, itu dosanya tumpuk-tumpuk. Oke, banget. Membunuh itu dosa besar, yang dibunuh kok anaknya sendiri. Tambah lagi alasan bunuhnya itu loh, khawatir ya ngelongi jatah rezeki. Emangnya elo saya ngasih rezeki ngono apa piye? Allah sampai mengatakan ya ta la taqtulu auladakum khasyatal imlak. Kamu jangan bunuh anakmu karena khawatir melarat. Kenapa? Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Aku jatah rezekimu dan dirimu. Jatah rezeki anakmu dan dirimu. Jadi Allah menyebut anakmu sama dirimu, disebut sendiri-sendiri loh, Pak. Emangnya saya ngasih rezeki anakmu itu dirimu ngono apa piye? Ini tak jatah engko baginen karo anakmu. Enggak, anakmu tak jatah dewe, dirimu tak jatah sendiri. Lah kok kemudian kamu berani bunuh yang bukan haknya? Masa bunuh preman aja dosa kalau nggak ada alasan yang benar, kok bunuh kok anaknya, tambah mana loh alasan yang bunuh itu. Nah yang ketiga ini kaitan tetangga, apa itu? Nabi mengatakan antuzani khalilata jarika, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Zina sudah dosa besar, yang dizinai istri teman tetangga kita, yang khalilah itu suaminya teman dekat. Kuwi para dosane tumpuk-tumpuk, dosa zina, dosa merusak hubungan pertemanan, merusak hubungan tetangga. Wong koncone iki besti lho. Lah kok bojone digarap ya ora. Wah kuwi jan keterlaluan ku dosane iki jan. Wis, tapi ya, ini nomor 1 intinya penyiksa hidup yang pertama adalah menjarin su. Yang kedua apa? Min waladin yakunu alaina min malin yakunu alaina adaban. Ini siksaan hidup yang kedua adalah harta yang menjadikan kita tersiksa. Padahal harusnya harta itu adalah menyempurnakan kebahagiaan. Nabi mengatakan ya qad aflaha man aslama, sungguh akan tentram hidup manusia kalau dia punya 3 komponen. Pertama, faham agama, yang kedua warazaqu kafafa, kecukupan duit. Jadi memang syarat bahagia, paham agama, rezekinya banyak, duitnya melimpah, kemudian qanaah itu. Lah ini anehnya, orang itu punya duit tapi justru malah tersiksa dengan duitnya. Nah, ini yang pertanyaannya kapan duit itu menjadi siksaan hidup? Padahal orang itu semuanya rata-rata ambisinya ngejar duit, kerja itu ya untuk ngejar duit, dan dia nganggap duit itu yang membuat dia bahagia. Ternyata ya harta itu menjadi siksaan hidup ketika dipegang 2 golongan. Pertama, kalau dipegang orang kafir, Pak. Kalau yang megang itu orang kafir, maka duit itu tidak akan membahagiakan mereka, justru malah menjadi siksaan.
Mana dalilnya? Tuh Allah mengatakan di surat At-Taubah, fala tu'jibka amwaluhum. Kamu nggak usah takjub, antum semua Pak, orang Islam ini ojo kepingin, ojo kepencut, terpesona dengan harta yang dimiliki orang kafir. Wong ngerti bojone Sandra Dewi duitnya 270 triliun dokem lecer lah, ya duitnya orang kafir itu antum nggak usah kepingin. Orang kafir pakai mobil mewah, punya koleksi barang-barang mahal, ngono ki rasa kepingin, kata Allah. Kenapa? Innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Karena Allah pengen menyiksa hidup orang kafir itu ya justru dengan hartanya di dunia. Mungkin antum ora percaya, mosok punya duit kok malah tersiksa. Itu dijelaskan oleh Ibnul Qayyim. Siksaan orang kafir itu pertama hamun lazimun, ambisinya untuk ngejar dunia itu nggak ada puasnya, dia terus obsesinya tuh dunia, duit, akhirnya tambah tersiksa, tambah melarat, tambah kurang. Karena ya kata Nabi, mangkanati dunia akbaru hamiha, siapa yang pikirannya itu cuma ngejar duit itu aja, ja'alal faqra baina ainaihi, maka dibikin melarat di kedua mata itu kurang terus, semakin tambah duit tambah kurang gitu ya. Yang kedua ja'aladul fi hayatihi, dibikin hidupnya tambah terhina, demi ngejar duit akhirnya terhina, jadi gede balik musuh ya toh, jadi diinjak-injak ya toh, itu tetap dia nurut demi dapat duit. Kemudian yang ketiga apa? Wa farraqallahu amrahu, urusannya dibikin kacau. Antum lihat orang yang pikirannya dunia tok, kacau wabeh, pengajian kacau, rumah tangganya kacau, hafalan kacau, ilmu agamanya kacau semuanya karena urusannya ambisi dunia. Antum lihat aja, orang yang begitu besar ambisi dunia, pengajian mesti kacau, mesti ya toh? Makanya ada di kitab Ta'limul Muta'alim itu salah satu etika yang pokok yang harus dipegang para tolabul ilmi, para pencari ilmu, para murid, para penuntut ilmu itu apa? Qanaah. Qanaah itu antum ojo terlalu ambisi banget dengan dunia. Ya pokoknya bekerja sekedar untuk memenuhi kebutuhan. Pokoknya oke bersyukur, ya toh, kalau sudah punya dicukupkan, disyukuri gitu aja. Kalau ambisi terus kepada dunia, jangan cukup motor wis duwe, fasilitas wis komplit, tapi terus kurang pengen ngoleksi terus, itu ilmu agamanya kacau. Kenapa? Nabi mengatakan syai'ani lam tasba'ani, karena ada dua hal yang enggak pernah puas. Manusia itu enggak akan pernah ada puasnya, itu dua hal. Pertama adalah harisu bidunya wa harisum bil ilm. Orang yang ambisi dunia dan orang yang ambisi ilmu. Nek antum itu ambisinya ilmu, enggak akan pernah puas, Pak. Para pencari ilmu itu enggak akan pernah puas. Terus yang kedua yang enggak akan pernah puas itu apa? Pencari dunia. Nah, kalau dia pas ngejar dunia, maka ilmunya mesti kacau. Antum melihat orang sik pikiran dunia ngono lah, pengajian nggo rijin wae ngono kae. Ya, makanya nek wis kira-kira wis cukup ya toh, apa meneh wis umur 40 tahun, itu Allah nyuruh kita kon ngokehke bersyukur, banyak qanaah, banyak amal soleh, banyak menikmati hasil. Kuwi ayatnya di surat Al-Ahqaf ayat 15 ngono kuwi. Nggur golek wae terus nggih apa entuk duit nggur kuareti templokke di kuareti meneh jegloki mati bar kuwi. Makanya mumpung rong mati duit ku dinikmati ya toh, dimanfaatkan untuk kebaikan. Allah itu paling benci dengan penimbun harta, itu yang paling dilaknat Allah. Kemudian yang dibenci lagi orang yang tabdir, ngentekke duit tapi sia-sia. Makanya biar antum enggak dibenci duit itu, Pak, ojo disimpen-simpen jadi penimbun harta, tapi dihabiskan dalam rangka kebaikan. Nek dihabiskan untuk maksiat ya dosa, tapi kalau kemudian simpen-simpen tok itu antum rugi. Nabi mengatakan orang yang rugi dan bodoh salah satunya apa? Ghaniyun sahih, orang kaya tapi pelit. Kenapa dia rugi dan bodoh? Karena dia capek ngejar dunia, hidupnya hanya untuk ngejar dunia, tapi anehnya dunia yang dia kejar dia nggak nikmati. Kemudian cuma disimpan, habis itu dia mati, sik menikmati orang lain. Padahal dia yang bertanggung jawab di akhirat. Kuwi bodoh apa rugi wong kaya ngono kuwi? Kuwi jenenge wong bodoh ya kaya ngono kuwi. Kesel-kesel golek duit yang dia dapat enggak dinikmati, nggo disimpen, habis itu sik menikmati orang lain. Tapi di akhirat dia yang bertanggung jawab. Oh alah, itu jangan on kuadrat ya kaya ngono kuwi. Antum nek punya duit rasa deman-eman. Ini saya sampaikan nih, ada wasiat dari Ibnul Qudamah di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ya, ada
4 cara ngentekke duit yang dicintai Allah Ta'ala. Jadi antum nek duwe duit itu ya, kalau untuk 4 ini wis rasa deman-eman. Pertama apa? Untuk nafkah keluarga. Antum ngasih istri, ngasih ibu, ngasih anak, ngasih saudara, wis rasa deman-eman. Karena duit yang kita berikan kepada 4 perempuan itu tidak akan hilang dan itu akan kembali ke kita. Karena mereka itu kalau doa nggak pernah ditolak. Itu 4 orang itu, ibu, istri, anak, ya 4 perempuan yang ada di sekitar kita itu mereka makhluk yang paling ikhlas. Kalau mereka dikasih duit mesti mendoakan tanpa disuruh. Coba antum punya duit kasihkan istri, ngulak bojone langsung alhamdulillah matur nuwun nggih, muga-muga barokah rezekine, alhamdulillah cipika-cipiki. Wah, ora bahagia kaya ngono kuwi. Ndek duit tak deman-eman ya. Kasihkan ibu, antum kasihkan anak, enggak ada ruginya tuh. Bahkan kalau entek duit kita untuk mereka itu terangkat derajat kita itu ya toh. Karena salah satu golongan yang diangkat derajatnya itu orang yang keluar dalam rangka mencari maisah untuk kebutuhan keluarga. Nah yang kedua, ini ngentekke duit yang dicintai Allah itu apa? Untuk markab fisabilillah, untuk kendaraan dalam rangka mendukung ibadah. Antum itu kalau untuk urusan kendaraan ngono kuwi rasa deman-eman, sik apik ngono lho. Kadang-kadang kita salah prioritas kok ya toh. Mantu gedean ya toh, undangan wong 3.000 ngasih ater-ater wong 2.500, jenang ngasih 5 kenceng ya toh, enteke total 250 juta. Lah kok motore kuwi eleh-eleh Supra tahun 97 itu ada kata ngono ngger pengajian ora teko Pak. Ndek wingi kok pengaosan mboten rawuh teng pundi? Anu Pak, pengajiane teng dhuwur niku trekkinge naik, motor kula mboten mumpuni. Leh. Lah wingi entek 250 juta kaya ngono mbok tukoke Nmax turbo ngono lho ya. Duwe kendaraan itu sik nyaman itu ya toh. Jadi salah satu komponen bahagia kan al-markab al-hani'ah, kendaraan yang nyaman. Nabi nek kaitan kendaraan itu Masya Allah, coba kendaraan untuk jarak jauh yang nyaman. Nabi punya unta al-quswa yang itu harganya 10 kali lipat unta biasa. Nah unta biasa misalnya segel papat ya saiki rodo papat misalnya biasa rego 70 ya rego 10 kali lipat rego 700 ngono kuwi. Terus untuk perang itu Nabi punya kendaraan cepat namanya kuda perang, kuda pacu Fazaroh namanya. Itu tingginya 195 cm itu. Nah, kuda-kuda tawang mangu ki paling gore 160. Kayak paling rego swidak 70 juta. Tapi kalau kuda pacu itu kekuatannya, fisiknya luar biasa itu. Gitu. Terus untuk angkut-angkut Nabi punya bigol. Terus untuk membawa barang-barang yang berat Nabi punya keledai. Wis kendaraannya macam-macam itu. Jadi gua angkut-angkut dhewe, gua ngejak bojone dhewe, perjalanan kecepatan tertentu dhewe ngono kuwi. Ngono dalan alus Nmax misalnya aku dalan Grunjal Mega Pro, ngono nek nggo ngangkut telek ngono ya Supra ngono ora apa-apa ora motor kuwi terus nggo ngangkut telek ya kuwi, nggo ngangkut bojone ya kuwi. Leh mbok sik rasa rada apik ngono nek kendaraan itu. Ini karena dalam Islam itu kendaraan diprioritaskan betul itu. Ar-Raqib ya, bahkan Allah sampai bersumpah dengan kuda perang itu kendaraan liya lamawah mayan suruh. Kata Allah dengan kendaraan itu Allah pengen ngerti mana di antara kamu yang mau menolong agamanya. Nah itu. Yang ketiga ini ngentek duit yang dicintai Allah itu apa? Untuk menyambung kekerabatan. Misalnya antum punya saudara di Makassar, kesempatan itu serapopo entek duit oke nggo saudara dalam rangka silaturahim. Ya toh, walaupun silaturahim itu ketoke ngentekke duit korban waktu, korban tenaga. Terutama nih antum ngeten Pak, antum sudah tua kayak gini, sudah punya rumah sendiri-sendiri, sudah punya pekerjaan sendiri-sendiri, sudah punya anak putu dewe-dewe, itu biasanya budaya berkunjung sesama saudara sudah hilang. Antum sebagai kakak jarang dolan ke rumah Mbak Yune apa adiknya atau saudara kandungnya. Karena sudah punya rumah sendiri-sendiri. Padahal loh, itu kalau antum mengikhlaskan untuk silaturahim itu harus ada hubungan saudara. Kalau ketemu klien, ketemu distributor, itu bukan silaturahim, itu namanya ziarah. Itu ya pahala, tapi bukan yang dimaksud silaturahim itu. Yang dibales dengan dilancarkan rezeki, disehatkan badan, itu loh hadis yang akan dipanjangkan umur, itu kan silaturahim.
Jadi walaupun menurut logika kita itu silaturahmi itu korban, nggak mungkin dapat duit. Tapi yang dibayar oleh Allah Ta'ala dengan bayaran dipanjangkan umur. Kan kata Nabi gitu, man ahabba ayyabsutur rizqahu, siapa yang pengen dilapangkan rezekinya, wa yasiha badanahu, disehatkan badannya, wa ahabba asarahu, disenangi banyak orang, wa yazidu umrahu, dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, hendaklah sering berkunjung ke rumah rahimnya, saudaranya, sering dolan ngono Pak, orang gur mulek kae nang omah ya to, duwe sedulur pirang-pirang enek-enek jalaran, misalnya saudara kita keponaan misalnya ada acara apa, walaupun di Makassar kesempatan iso numpak motor mabur ya, misalnya kakak kita di Jakarta ngijabke anak kesempatan iso numpak sepur dawa ngono kae ya to. Hidup itu diperintahkan untuk sering safar, sering keliling-keliling. Kata Imam Syafi'i ya, ini beliau mengatakan gini Pak, orang yang sering safar, sering keliling-keliling, maka dia akan diberi 5 keistimewaan. Pertama akan ditambahkan ilmu wasaqafah, ilmu dan pengalaman. Yang kedua akan ditambahkan rezeki wal ghina, rezeki dan kekayaan. Yang ketiga akan ditambahkan teman dan relasi. Yang keempat akan ditambahkan rasa senang dan kebahagiaan. Dan yang kelima akan ditambahkan pengalaman dan tradisi dari berbagai daerah. Apa dampak dan efeknya? Alladzi atamahum min ju', mereka enggak pernah kelaparan, mereka selalu dapat rezeki, wa amanahum min khauf, dan mereka enggak pernah punya rasa khawatir, pengalamannya banyak. Berarti kalau kita tuh jarang keliling-keliling, itu kemungkinannya ya orang di duit, apa orang di pengalaman, apa orang di konco, apa memang kurang bahagia ngono ya uripe mulek wae ngono kuwi. Mumpung sik iso ngono lho Pak, jenengan iki mumpung sik sehat, mumpung sik urip dipol-polke aja. Engko aku rencana nek wis umur 70 ngono, Mas Didik WA ngono, anu ngisi palur Mas, waduh ngapunten, wis 70 tahun iki ra iso. Iki mumpung sik 6 ngono tak pol-polke ngono ya to. Saya ngerasakan kalau pas safari dakwah itu, misalnya dulu di Sulawesi, di Kalimantan, ya to, itu terasa betul, tambah seneng, tambah bahagia, tambah konco, tambah rezeki, tambah apa-apa, itu loh. Jaga-jaga sok ben wis tuwa, ora iso ki paling ora wis pengalaman tekan dindi. Ora kok ngerti-ngerti tuwa, ngerti-ngerti lara, urung pernah umroh kok wis lara, duwite rong bagor. Tapi lara, sedih banget kaya ngono kuwi. Mumpung bisa, Pak. Tenan lho, antum ngerti-ngerti lara, kita kan enggak ngerti toh. Ngerti-ngerti tuwa, ini penghalang lho iki. Nabi mengatakan badiru bi amal, segera untuk beramal kebaikan. Pokoknya kalau ada amal soleh jangan ditunda, segera. Hal tandiruna ila haruman mutifan, antum apa nunggu tua yang bikin kita jadi loyo, maridan mufsidan, atau sakit yang membuat kita jadi rusak, nggak bisa beramal. Ya toh? Atau yang ketiga amran musgilan, repot yang nanti membuat kita nggak bisa, au maut fajaatan, atau mati yang datangnya tiba-tiba. Tuh 4 penghalang amal. Ini Pak, antum suka nggak suka, setuju nggak setuju, mesti akan ketemu 4 penghalang amal. Mesti tua, mesti loro, mesti repot, mesti mati. Ikhlas apa ora ikhlas, antum mesti tua, mesti loro, mesti mati. Makanya mumpung sik enom, mumpung sik longgar, mumpung sik urip, mumpung sik sehat, dipol-polke aja. Nek tuwa ngono kuwi, alah aku wis pernah rono-rono ngono kuwi lho, paling ora kuwi. Ketoke jenengan dijelaske kok kaya ora patek ikhlas ngono to. Wong aku yang jelaske ikhlas lho iki. Iki tenan iki. Ya to. Jadi ini yang kedua. Jadi jangan sampai duit tok deman-eman. Bahkan gini, Pak. Dalam hadis nanti ketika antum nyebrang sirat itu, padahal sirat itu penentu surga neraka kita. Sirat itu jembatan yang dibentangkan, kata Nabi, baina dhahri jahannam, di atas neraka jahanam. Penentu surga neraka ya sirat itu. Nek antum itu selamat dari jembatan itu masuk surga, kalau kemudian kita terpeleset berarti masuk neraka. Ternyata yang bisa menyelamatkan kita itu, salah satu yang menuntun kita biar bisa nyebrang sirat itu apa? Selain binatang yang kita korbankan ketika Idul Adha, itu Nabi mengatakan saudara-saudara yang antum sambangi, duit yang antum keluarkan untuk saudara. Makanya kalau ada dorongan jiwa, ketoke Pak D kok pengen tak tukok kita segeri, tukokke ngono wae. Mumpung ada dorongan jiwa ngono kuwi. Ketoke Bude kok pengen tengkleng yo. Iki wis tak tukokke langsung di WA aja, Bude. Ayo nang lokasi kebakaran Tawangmangu ngono kuwi. Lha pundi kebakaran kambing aku nang kono ngono kuwi. Langsung pokoknya ada dorongan jiwa untuk kebaikan wis rasa dimane-mane. Engko nek antum ngerti tua, masalah engko nek antum mati duit ya dipakai orang lho, Pak. Nah, terus ge apa duit mumpung masih kita pegang, antum masa memiliki dan waktu untuk menikmati duit yang kita miliki cuma sebentar.
Antum buat duit berapapun yang rezeki yang kita miliki ya, yang kita pakai, yang kita makan. Antum punya duit telung ceting itu yang kita pakai loh seberapa. Tetap aja yang kita pakai itu ya cuma sedikit, makanya dimanfaatkan itu. Ini yang kedua, aduh nyandai waktu ini semasa ini. Yang ketiga sekarang, penyiksa hidup kita yang ketiga kata Nabi apa? Min waladin yakunu alaina robban, dari anak yang memperbudak orang tua. Kita nggak punya anak ya tersiksa, tapi punya anak memperbudak orang tua juga menjadi siksaan. Makanya anak itu di dalam Al-Quran ada 4 statusnya. Pertama, anak yang statusnya itu qurratul a'yun. Ini anak yang soleh, anak yang berbakti. Itu nggak ada anugerah yang lebih besar mengalahkan anak soleh, itu kata Nabi. Yang kedua, anak yang statusnya itu zina. Wa'lamu ya al-mal wal banun, harta dan anak kita zinatul hayatid dunia, kata Allah, menjadi perhiasan. Itu kapan? Itu kalau anak kita misalnya orang soleh-soleh banget, orang hafal Quran, tapi dia nurut, dia nggak melakukan dosa yang kebanyakan orang melakukan gitu aja, itu sudah menjadi hiburan. Jadi gini, ini Pak, zaman sekarang ini antum duwe anak, cukup anak itu tidak melakukan dosa yang dilakukan kebanyakan bocah-bocah melakukan, itu sudah menjadi hiasan. Misalnya bocah SMA itu rata-rata mendem, pacaran, rokok, terus duwe gendaan, terus antum duwe anak itu, ya toh, walaupun orang hafal Quran, orang mondok, tapi orang nakal, orang pacaran, orang gelem mudut, terus itu zina itu namanya. Nah yang ketiga, anak itu statusnya ibtila. Ibtila itu ujian, fitnah. Itu status yang ketiga. Tadi nomor 1 qurratul a'yun, yang kedua zina, yang ketiga adalah fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Fitnah itu apa? Ya ujian. Kadang-kadang kita senang dengan anak, dan kadang-kadang yang membuat tekanan hidup kita anak kita sendiri. Kadang-kadang gelem nang masjid, kadang-kadang belas orang gelem sholat. Itu kan ujian itu. Nah yang paling parah ini yang menjadi siksaan orang tua, yang memperbudak orang tua itu apa? Anak itu statusnya musuh. Ada itu kata Allah, inna min amwalikum wa auladikum aduwalakum. Ketahuilah sebagian dari istri dan anakmu itu malah musuhmu sendiri. Musuh kok anak dewe itu paling berat itu. Bedino ketemu musuhan. Kayak Nabi Nuh lho, musuhnya anak dewe. Pemene bojone dhewe. Musuh kok bojone dhewe. Antum dhewe musuh wong sak kabupaten, itu enteng lho. Sepenting beda provinsi. Dibanding musuh siji tapi bojone. Bendina ketemu masalahnya. Coba, satu mobil, lah kok musuhan karo bojone. Apa ora susah wi? Musuh dalam selimut wi jenenge. Aduh. Makanya yang bikin kita tersiksa ini yang keempat apa? Tadi kan yang ketiga anak. Nah, yang keempat itu min zaujatin tusyaibani qoblal masib, dari istri yang menjadikan rambut suami beruban sebelum waktunya. Nah itu. Jadi kalau bojo galak itu memang ciri-cirinya ada 2. Pertama, perabot di rumah itu plastik kabeh karena sik beling wis dibuantingi kabeh ning bojone. Nah, sik kedua, rambut suaminya beruban padahal umurnya belum genep 40 tahun. Itu. Nek wong lanang kok uwanan kabeh kuwi bojo galak itu. Bahkan kata Imam Ghazali, inna min ibtila'il auliya as-sabru ala muri kalamin nisa. Termasuk ujian para wali terdahulu. Para wali Allah terdahulu itu apa? Mereka begitu sabar atas pedesnya omongan istrinya. Jadi para wali Allah dulu-dulu itu ya bojone tibake omongane pedes-pedes. Kok kan sambel ngono ya. Mulane nek mungkin ibu-ibu pas jajan ngono tak kandhani, Bu, sambelnya pun okeh-okeh jenenge sudah terlalu pedes masalahnya ya toh. Itu ya toh. Kok itu omongannya itu, makanya yang paling membuat wanita masuk neraka itu ternyata bukan dosa zina, dosa berat-berat itu enggak, tapi ternyata penyebab terbesar Nabi mengatakan yang membuat wanita masuk neraka itu apa? Itu adalah pedesnya mulut dia kepada suaminya dengan dia tidak bersyukur. Apa bentuknya? Dia mengatakan bahwa kamu tidak punya kebaikan sama sekali, gara-gara suaminya punya salah sedikit. Itu namanya al-mar'ah al-mukaffirah. Nabi mengatakan perempuan yang enggak bisa bersyukur. Misalnya bedino dijajake njaluk ngopo, njaluk martabak bedino tukokke, nggur gara-gara lali pisan ngono ae. Wah,
kamu tidak ada gunanya di muka bumi ini. Wah, ngono ki omongane. Yo, ya omonganmu Mbak Yu. Itu kalimat yang membuat perempuan banyak masuk neraka itu. Nabi mengatakan maro itu kuna aksar minah lunar. Saya melihat kalian itu kok banyak banget di neraka. Ya toh, sampai para sahabat protes, "Ya Rasul, makuna aksar minah lunar. Kenapa kita banyak di neraka?" Nabi mengatakan tuksirul li'an, banyak melaknat suaminya, wa tuksirul asar, dan banyak tidak bersyukur. Jadi wis dikai api ngono kuwi misalnya berapa bulan itu terus kebaikannya gara-gara kesalahan sekali tok itu kebaikannya yang sekian banyak ketutup kabeh kuwi mau lho. Makanya jihad tertingginya wanita itu ya yang paling berat itu bikin intinya supaya suaminya itu dia nyaman ya, wajahnya itu nek dipandang itu bikin seneng itu jaminannya surga. Wong wedokne pengen masuk surga, Nabi mengatakan syaratnya gampang banget, rabi terus bojone ridho terus mati ngono tok langsung surga kuwi. Kan hadisnya gitu. Ayam imra'atin salah khamsa. Selain waktu lah ini sudah isya ya. Intinya itu ada 5 penyiksa hidup, yang kelima ini dari teman yang berkhianat, wa min asdiqoin su'in. Jemaah rahimakumullah, itu yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.